Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, adik-adik sehat? Ya, sebelumnya terima kasih buat Ibu Nuraini selaku pengajar, juga adik-adik yang sudah mau hadir di sini. Jadi kami dari Universitas Bina Sarjana Informatika mau ada kegiatan pengamalan materi untuk adik-adik. Nah, nanti kita di sini bakalan membahas tentang mengedepankan nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalan dulu ya, biar adik-adik kenal sama kakak-kakak yang di depan. Mulai dari nama aku Talita, kalian bisa panggilnya Kak Talita aja. Aku Ayesha. Aku Indarus dan Isi, kalian bisa panggil Indah. Aku Fadil Ramzana, kalian bisa panggil Zara. Aku Rizky, kalian bisa panggil Rahman. Aku Harifah, Aku Yazid. Aku Atta. Aku Surya. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu nggak sih tentang materi yang akan kita bawakan ini? Bukan. Apa sih pentingnya nilai empati, solidaritas, dan kepedulian itu? Pentingnya itu menanamkan nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sejak dini penting untuk membentuk karakter anak yang baik. Nilai-nilai ini membantu menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga dan masyarakat, mencegah sikap egois dari konflik, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang dan menolong antar sesama. Selanjutnya ada materi empati. Empati dalam agama. Empati adalah kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain serta hadir dalam keadaan mereka baik, suka maupun duka. Dalam konteks agama, empati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tindakan nyata sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan dan kita kepada sesama. Terus kita lanjut, di sini ada bentuk-bentuk empati. Untuk bentuk-bentuk empati ini ada zakat, infak, dan juga sedekah. Contohnya apa sih? Contohnya adik-adik dari ibu sini ada yang menyumbang untuk fakir miskin dan yang terkena bencana. Lalu yang kedua itu ada takziah. Takziah itu contohnya kita mengunjungi tetangga yang sedang sakit. Teman-teman adik-adik di sini mengunjungi temannya yang sedang sakit, itu bisa dikategorikan dalam bentuk empati takziah. Lalu memberikan maaf. Contohnya jadi kita tidak membalas orang yang berbuat buruk atau bersikap jahat kepada kita. Lalu yang keempat adalah menolong orang lain. Kita seperti yang di poin pertama ya, di sini kita bisa membantu korban-korban yang terkena bencana atau teman-teman yang sedang sakit, atau di sini ada teman-teman yang dibully. Nggak boleh ya kita kalau lihat ada teman yang dibully kita harus tolong. Lalu kita masuk ke manfaat dari empati. Manfaat empati ini tentunya untuk membina hubungan sosial yang sehat dan juga harmonis. Yang kedua, mendorong tindakan kepedulian sosial. Lalu yang ketiga, membangun masyarakat yang penuh kasih dan keadilan. Dan yang terakhir, membentuk pribadi yang berakhlak dan bijaksana. Di sini ada ciri-ciri empati. 1. Memiliki rasa peduli tinggi terhadap orang lain. 2. Mampu mendengarkan dengan baik. 3. Memahami perasaan orang lain dengan baik. 4. Sering menjadi tempat curhat dan memikirkan perasaan orang lain. Contoh nilai empati dalam kehidupan Nabi. 1. Membantu kaum miskin dan anak yatim meskipun beliau sendiri hidup sederhana. 2. Menangis saat melihat penderitaan umatnya seperti dalam perang Uhud atau saat menerima wahyu tentang siksa orang-orang yang zalim. 3. Menghibur sahabat yang sedang bersedih dengan kata-kata lembut dan pelukan. Selanjutnya materi solidaritas. Solidaritas dalam perspektif Islam. Solidaritas adalah rasa kebersamaan, saling mendukung, dan tolong menolong antara sesama manusia. Dalam Islam, solidaritas merupakan manifestasi keimanan dan bentuk pengalaman akhlak mulia. Solidaritas dalam kehidupan sehari-hari itu menyebarkan kedamaian dan keadilan. Contohnya itu melerai perselisihan, menyerukan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Yang kedua itu membangun komunitas yang kuat, berkontribusi dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu tolong menolong atau ta'awun, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak pula menyerahkan kepada musuh. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Manfaat solidaritas. Jadi mewujudkan solidaritas dalam kehidupan bisa menciptakan masyarakat yang harmonis. Jadi mengurangi konflik. Jadi kita tuh jangan berantem. Jadi kita harus saling percaya satu sama lain, oke? Nah, terus yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan bersama jadi kita harus saling tolong menolong, harus satu bersatu untuk beban hidup terasa lebih ringan dan kesenjangan sosial dengan dapat dikurangi. Yang ketiga mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi kalau kita saling bersama, kita jadi dapat keberkahan juga dari Allah. Terus ada cara menumbuhkan solidaritas. Yang pertama, memahami perasaan orang lain. Berusaha menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Kedua, kepedulian yang mendesak, yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan. Yang ketiga, saling sapa dan berinteraksi, yaitu memulai percakapan, menyapa tetangga, rekan kerja, atau teman. Komunikasi yang rutin dan baik membangun ikatan. Yang keempat, mengakui kontribusi orang lain, yaitu memberikan pujian
atau ucapan terima kasih atas usaha dan kontribusi yang diberikan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya adalah kepedulian terhadap sesama. Kepedulian adalah perhatian dan sikap mau membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dalam Islam, kepedulian merupakan nilai utama dalam akhlak mulia dan bentuk keimanan yang benar. Mengapa kepedulian itu penting? Yang pertama, untuk membangun ikatan sosial. Kepedulian memperkuat hubungan antar individu. Kalau kita peduli sama orang, terus jadinya kita menciptakan rasa kebersamaan. Terus yang selanjutnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Masyarakat yang peduli terus saling menjaga jika ada kesulitan. Ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap masyarakat atau setiap individu. Selanjutnya, mengurangi beban penderitaan. Banyak orang mengalami kesulitan seperti kemiskinan, sakit, bencana, atau kesepian. Kepedulian sekecil apapun dapat meringankan beban penderitaan mereka dan memberikan harapan. Selanjutnya, gimana sih caranya kita menumbuhkan kepedulian dalam diri kita? Yang pertama itu kita berempati dan memahami. Yang kedua, membantu dan berbagi. Jadi kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Terus menjadi pendengar yang baik. Kalau teman kita cerita, kita dengerin. Ada mengembangkan sikap toleransi, terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial juga. Jenis-jenis kepedulian itu ada 3. Yang pertama itu kepedulian suka maupun duka, yaitu kepedulian yang timbul tanpa membedakan situasi, baik situasi baik dalam situasi suka maupun duka, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, kepedulian pribadi dan bersama, yaitu kepedulian yang timbul karena gerak hati yang sifatnya pribadi maupun juga di saat kepedulian harus dilakukan bersama dan kegiatannya berkelanjutan. Yang ketiga, kepedulian yang mendesak, yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan. Nah, di sini ada manfaat dari kepedulian terhadap sesama. Yang pertama itu membangun hubungan yang harmonis. Kita tuh harus kayak saling menolong, nggak boleh bertekan. Terus menumbuhkan rasa syukur. Kita tuh harus, kita tidak boleh kebanyakan ngeluh. Kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Terus lebih menghargai orang lain. Terus menumbuhkan rasa persaudaraan. Lalu meningkatkan rasa kepedulian sosial. Nah, setelah udah dengerin tadi kakak-kakak ngejelasin tentang materi empati, solidaritas, aku ada pertanyaan buat adik-adik yang bisa jawab, bisa dapat hadiah. Pertanyaannya, coba tadi ada yang nyimak gak? Contoh bentuk empati itu ada apa aja? Tangan kanan dong. Tangan kanan dulu apa? Sini maju dulu. Sini maju dulu. Kenalan dulu ya. Nama saya Rahel. Rahel mau jawab apa? Bentuk empati ada apa aja? Kita harus ngapain? Menolong dan Menolong siapa? menolong teman-teman Teman-teman yang dalam keadaan apa? keadaan susah. Terus ada lagi nggak? Ada nggak? Ada. Saya kata Rahel berarti buat baju pertama. Jadi Rahel dapat hadiah. Ini. Selamat apa tuh? Terima kasih. Sama-sama. Kakak-kakak yang di depan tentang empati, solidaritas, kepedulian. Semoga apa yang udah disampaikan itu sama kakak-kakak di depan bisa bermanfaat. Adik-adik juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sama temannya, sama orang tua, sama tetangga, dan selalu berbagi.